semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begi Triazu Putri dengan NIM P051 2032 1053. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesinis kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SAP tentang stroke. Untuk media saya gunakan yaitu leaflet. Selamat menyaksikan. Langsung saja saya menjelaskan tentang materi stroke. Apa sih stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan. Pecahnya pembuluh darah tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, selanjutnya ada penyebab penyakit stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terjadi menjadi dua bagian, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Baiklah, yang selanjutnya ada faktor risiko penyakit stroke. Ada 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor lainnya. Selain stroke, berbagai faktor tersebut juga berisiko meningkatkan risiko serangan jantung. Adapun yang termasuk dalam faktor risiko kesehatan, diantaranya yang pertama ada hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kolesterolnya tinggi, terus yang keempat obesitas, yang kelima penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, dan infeksi jantung atau aritmia. Yang keenam ada sleep apnea. Yang ketujuh ada pernah mengalami transit iskemik ataktia atau serangan jantung sebelumnya. Selanjutnya ada gejala penyakit stroke. Setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan mengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan tungkai yang berada pada sisi yang sama, dengan lengan juga mengalami kelemahan. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meski pengidap terlihat sadar. Selanjutnya ada diagnosis penyakit stroke. Gejala yang dialami awalnya muncul gejala dan apa yang sedang pengidap lakukan ketika gejala muncul. Jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi, apakah pengidap pernah mengalami cedera di bagian kepala. Terus yang kedua memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga terkait penyakit jantung, stroke ringan dalam kurung TIA dan stroke. Kemudian dokter juga akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, CT scan, MRI, elektrokardiografi, ekokardiografi, dan USG. Selanjutnya ada pencegahan penyakit stroke. Yang pertama, tetap menjaga pola makan. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, berhenti merokok bagi yang laki-laki kan. Terus yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol. Terus yang terakhir, hindari penggunaan nafsu. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.